Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang sedang berjalan menuju ke arah pasar pil bersama dengan Le Shaolong. Jadi tempat ini adalah pasar pil yang terkenal di seluruh benua Dodi dan memiliki volume transaksi harian yang sangat tinggi. Pada akhirnya mereka pun segera memasuki lantai pertama di sebuah aula. Lalu aula ini penuh sesak dengan orang ramai namun tidak berisik. Pemilik toko dan pelanggan sedang tawar-menawar dengan sangat tenang dalam kesibukan. Kemudian Le Shaolong pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa lantai 1 sampai lantai 5 untuk menjual beli pil. Lalu ada banyak pil yang bertingkat dari rendah hingga ke yang tertinggi. Dan pil paling tinggi yang dijual di sini adalah pil peringkat kelima. Sementara itu jika Xiaoyan ingin mencari bahan obat maka itu ada di lantai 6. Di sana ada semua jenis bahan obat dari tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. Selain itu ada juga banyak fasilitas dan juga berbagai inti sihir dan kuali obat. Xiaoyan pun mengangguk sambil berjalan hingga akhirnya mereka pun saling berbelanja satu persatu. Setelah mereka berbelanja mereka pun segera naik ke lantai 4 dan sampai di sebuah toko. Pemilik toko ini adalah seorang pria botak dan pendek. Lalu ketika dirinya melihat Le Shaolong dirinya pun buru-buru berdiri dan menghampirinya. Dirinya segera bertanya mengapa Tuan Le Shaolong ada di sini secara pribadi. Apakah ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuan Le Shaolong? Le Shaolong pun tersenyum sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, dirinya membawa seorang teman ke sini hari ini. Dirinya pun segera menunjuk Xiaoyan yang ada di belakangnya. Setelah itu Le Shaolong pun lanjut menjelaskan bahwa teman ini adalah seorang alkemis dan dirinya sangat ingin tahu tentang pasar obat mujarab. Setelah itu Le Shaolong pun segera memperkenalkan pemilik toko kepada Xiaoyan. Pemilik toko pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Tu Yudan. Menanggapi hal itu Xiaoyan juga segera mengepalkan tinjunya. Pada saat ini Xiaoyan telah mendaftarkan nama Yan Xiao di kantor pendaftaran ujian Balai Pil. Selain itu ini adalah dari Balai Pil. Oleh karena itu Xiaoyan harus mencari nama lain. Lalu akhirnya Xiaoyan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Suang. Menanggapi hal itu pemilik toko pun segera menyapa Xiaoyan dengan antusias. Dirinya pun segera mengantar Le Shaolong dan Xiaoyan untuk duduk dan berbincang-bincang. Tidak lama setelah itu si bos pun segera bertanya kepada Xiaoyan. Dirinya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh kedua tuan muda ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan ingin mengetahui situasi tentang semua pil atau obat-obatan untuk memulihkan doki dan penyembuhan darurat. Selain itu Xiaoyan ingin mengetahui pil ini dari atas peringkat 2 hingga ke peringkat 5. Menanggapi hal tersebut si bos pun segera berdiri pergi ke rak dan mengeluarkan beberapa pil. Dirinya pun segera kembali ke tempat Xiaoyan dan Le Shaolong yang sedang duduk. Lalu dirinya pun segera menyodorkan pil tersebut dan berkata, di pasaran saat ini hanya ada jenis ini yang berada di atas kelas 2 dan di bawah kelas 5. Dirinya meletakkan di tangan kirinya dan mengambil 2 di antaranya. Dirinya berkata bahwa yang satu ini adalah untuk penyembuhan darurat, sementara yang satunya lagi adalah pil pengembalian darah 3 baris. Lalu mereka masing-masing kelas 2 dan kelas 3 dan harganya di kisaran 1 hingga 5 koin pola naga. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya bertanya, apakah ada pil yang bisa mengembalikan doki penuh secara sekejap? Menanggapi hal tersebut si bos pun segera berkata bahwa dirinya juga belum pernah mendengar tentang pil pemulihan 1 kali dalam sekejap. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun lanjut bertanya, jika ada pil atau ramuan yang dapat langsung mengembalikan doki secara penuh, maka berapa harga dari pil tersebut? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, tentu saja si bos pun hanya mampu menggelengkan kepalanya. Kemudian Xiaoyan pun lanjut bertanya bahwa dirinya hanya bertanya jika ada maka berapa nilainya. Si bos pun segera mengerti sebelum akhirnya berkata bahwa ini akan sangat sulit untuk dikatakan, karena jika ada pil seperti itu maka pasti nilainya akan tinggi, bahkan harganya benar-benar akan sangat tinggi, dan karena harganya yang tinggi ini sepertinya kebanyakan orang tidak akan mampu membelinya. Lalu jika Xiaoyan ingin menanyakan barang yang mahal seperti ini,
maka Le Shaolong adalah orang yang lebih akrab dengan hal-hal seperti itu. Si bos pun segera menoleh ke arah Le Shaolong dan bertanya, menurut Le Shaolong berapakah nilainya? Menanggapi hal tersebut Le Shaolong pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan si bos. Setelah itu Le Shaolong pun berpikir pada dirinya sendiri, dan tampaknya seperti yang diharapkan oleh pemimpin Xiao Yan ini sepertinya benar-benar mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Xuan Tian, dan pada saat ini aliansi perdagangan sangat peduli tentang Xiao Yan yang mengirimkan token Iblis Darah. Lalu sebagai satu-satunya orang yang memasuki reruntuhan kuno dan dapat mengirim token Iblis Darah ke klan Iblis Darah, maka tidak ada yang akan percaya bahwa Xiao Yan belum pernah melihat Kaisar Xuan Tian. Tentu saja yang paling didambakan oleh aliansi bisnis ini adalah resep dari Kaisar Iblis Xuan Tian. Tentu saja hal itu dikarenakan menurut legenda dan catatan jika Kaisar Iblis Xuan Tian sendiri adalah salah satu alkemis top yang berada di daratan saat itu. Oleh karena itu aliansi bisnis benar-benar sangat menginginkan untuk mendapatkan resep tersebut. Lalu akhirnya Le Shaolong pun segera menstabilkan pikirannya. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa itu tergantung pada beberapa banyak bintang yang dapat dipulihkan Dodi hingga penuh. Dan jika bintang 2 sepertinya dirinya merasa itu akan sekitar 100 koin pola naga. Xiao Yan pun sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya bagaimana jika bintang 3 atau bintang 4. Tentu saja pada saat ini resep ramuan yang didapatkan oleh Xiao Yan hingga ke tingkat 4. Oleh karena itu Xiao Yan juga sangat ingin tahu berapa harga dari bintang 3 dan 4. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pun seketika terkejut. Namun dirinya tidak menyembunyikan kegembiraannya ketika dirinya bertanya apakah ada bintang 5. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Yan pun segera menggelengkan kepalanya pada saat ini. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya Le Shaolong pun tidak merasa sedih. Selain itu dengan Xiao Yan menggelengkan kepalanya hal itu membuktikan bahwa Xiao Yan memang benar-benar memiliki resep obat tersebut. Setelah itu Le Shaolong pun segera menghela nafas sebelum akhirnya lanjut memberikan perkiraan kasar mengenai harga dari pil obat tersebut. Le Shaolong pun segera menjelaskan bahwa dirinya mengira bahwa pil obat bintang 3 sekitar 300 koin pola naga, sementara bintang 4 seharusnya yang paling laris dan biayanya mungkin juga sangat tinggi. Setidaknya itu seharga 2000 koin pola naga yang merupakan perkiraan konservatif. Si bos pun segera mengangguk menyatakan persetujuannya dengan penilaian dari Le Shaolong. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan merasa sedikit bingung dan segera berbicara. Xiao Yan pun segera bertanya jika bintang 4 sangat mahal mengapa permintaannya paling besar. Si bos pun segera menghela nafas dan berkata, apalah arti sebuah uang jika dibandingkan dengan hidup mereka? Mendengar hal itu Xiao Yan bahkan lebih bingung sebelum akhirnya bertanya dengan agak curiga. Xiao Yan pun segera bertanya apa hubungannya ini dengan kehidupan Dou di bintang 4. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan tersebut Le Shaolong pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Melihat ekspresi Le Shaolong Xiao Yan juga merasa sangat malu dan menggaruk kepalanya. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya baru 1 tahun di sini dan masih banyak hal yang belum jelas. Mendengar perkataan Xiao Yan, tentu saja si bos pun seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan terkejut. Kemudian dirinya segera berkata baru 1 tahun sejak Xiao Yan berada di sini namun Xiao Yan telah mencapai Dou di bintang 3. Le Shaolong pun segera berkata agar bos tu tidak perlu kaget. Karena Tuan Suang memang memiliki beberapa petualangan dan kemampuan yang hebat. Setelah itu dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya akan mengirimi Xiao Yan, sehingga Xiao Yan akan tahu mengapa bintang 4 adalah yang paling mahal dan permintaannya paling besar. Setelah berbicara seberkas cahaya segera memasuki kepala Xiao Yan dan banyak informasi secara bertahap terungkap di dalam pikiran Xiao Yan. Jadi di benua Dodi dari Dodi bintang 1 perlu di bintang 4, dan pada tahap itu pada dasarnya tidak ada resiko yang sangat besar, namun sangat sulit untuk naik ke Dodi bintang 4 menjadi bintang 5, lalu hal itu dikarenakan kesengsaraan Kaisar bintang 5 dapat dikatakan sebagai mimpi buruk semua Dodi bintang 4,
karena petir kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5 memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan fisik, dan bahkan klan monster yang dikenal dengan kekuatan fisik mereka benar-benar tidak tahan, lalu akhirnya petir tersebut pun mengakibatkan tubuh di Bintang 4 hancur menjadi abu, dan hal inilah yang telah menyebabkan banyak orang di daratan berhenti berlatih di tahap akhir Bintang 4 atau di tahap puncak. Tentu saja mereka pun mati-matian untuk menghasilkan uang secara mati-matian menggunakan tubuh mereka untuk bertarung langsung melawan monster untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka, bahkan mereka benar-benar mati-matian untuk menemukan keberuntungan agar selamat dari malapetaka maut. Namun kenyataan yang benar-benar kejam karena sebagian besar Bintang 4 jatuh di bawah guntur kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Lalu Xiao Yan yang menyerap informasi itu pun seketika berkeringatan tanpa sadar. Saat ini Xiao Yan menyadari bahwa benua Dodi ini benar-benar kejam, jadi tidak heran Bintang 4 itu begitu mahal dan permintaannya paling besar. Tentu saja pil ini bisa mengisi Doki dalam sekejap dan itu memungkinkan bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Setelah itu Babang Tamfan Xiao Yan pun akhirnya membuka matanya dan Le Shaolong segera bertanya apakah Xiao Yan telah mengerti. Xiao Yan pun segera mengangguk dan bertanya apakah tidak ada ramuan yang bisa melautkannya. Pada saat ini Xiao Yan memikirkan resep yang menyatakan bahwa itu dapat sangat melemahkan kekuatan petir kelima dari kesengsaraan Kaisar Bintang 5. Meskipun kekuatan guntur kelima ini benar-benar sangat kuat, namun mungkin itu akan mampu mengurangi kekuatannya. Sementara itu di sisi lain menanggapi pertanyaan Xiao Yan, Le Shaolong pun menggelengkan kepalanya, dirinya pun segera berkata bahwa hal yang seperti itu sama sekali tidak ada, dan jika memang benar-benar ada maka itu tidak akan disebut malapetaka kematian. Mendengar pertanyaan Le Shaolong, Xiao Yan pun segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya bagaimana Le Shaolong bisa bertahan dari guntur tersebut. Le Shaolong pun segera tertawa dan berkata bahwa ini semua berkat dukungan aliansi bisnis dan pemimpinnya, karena pada saat itu dirinya mendapatkan baju besi berkualitas tinggi, lalu tanpa aliansi bisnis dirinya tidak akan pernah bisa bertahan. Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pun menghela nafas dengan santai, kemudian Xiao Yan pun berkata alangkah baiknya jika ada pilihan dapat melemahkan kekuatannya. Selain itu jika pil tersebut memang ada, maka perkiraan berapakah harga dari pil tersebut? Mendengar pertanyaan Xiao Yan tentu saja Le Shaolong pun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu benar-benar ada maka nilainya tidak akan rendah. Hal itu dikarenakan sepertinya bahan-bahan obat untuk memurnikannya benar-benar sangat langka, oleh karena itu sepertinya juga tidak akan mungkin untuk memurnikannya dalam jumlah besar. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun akhirnya mengangguk dan berhenti berbicara. Awalnya Xiao Yan berencana untuk terus menanyakan informasi lain kepada Bos Tu, akan tetapi menyadari bahwa jika Xiao Yan terus bertanya maka Xiao Yan mungkin akan lebih mengekspos dirinya. Tidak lama setelah itu Le Shaolong pun segera berdiri dan mulai berbicara kepada Bos Tu. Dirinya segera berkata bahwa temannya masih ingin membeli beberapa bahan obat, oleh karena itu mereka tidak akan mengganggu lebih jauh dan terima kasih banyak atas semua informasinya. Menanggapi hal tersebut Bos Tu pun segera berkata bahwa Tuan Le Shaolong benar-benar terlalu sopan, karena teman ini boleh datang kapan saja jika memang dirinya perlu mengetahui sesuatu. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun tersenyum sementara itu Le Shaolong segera berkata kepada Bos Tu, dirinya meminta bosku untuk tidak memberitahu siapapun tentang kedatangan mereka hari ini, selain itu jangan sebarkan isi pembicaraan mereka yang sebelumnya. Bos Tu pun tersenyum dan mengangguk menyatakan persetujuannya. Ketika Le Shaolong hendak pergi dan mengajak Xiao Yan pun masih berdiam diri. Melihat hal ini Le Shaolong pun segera bertanya apakah ada lagi yang Xiao Yan perlukan. Xiao Yan pun segera mengeluarkan beberapa pil abadi dan berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki banyak uang. Selain itu Xiao Yan tidak tahu harga bahan obat yang ingin Xiao Yan beli. Pada saat ini Xiao Yan mengeluarkan beberapa pil abadi dan inti sihir bintang 1 dan binatang ajaib bintang 4 yang sebelumnya Xiao Yan sempurnakan. Xiao Yan pun segera bertanya berapa banyak ini bisa ditukar.
Bos Tu pun melihat tumpukan serba-serbi yang dikeluarkan oleh Xiao Yan dan melirik ke arah Le Shaolong. Le Shaolong pun memerintahkan Bos Tu untuk menghitungnya dengan cepat. Bos Tu pun segera menyimpan semua satu persatu dan mengeluarkan 10.000 rupiah koin emas dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum penuh terima kasih kepada Bos Tu setelah menerima 10.000 rupiah koin emas. Setelah itu akhirnya Le Shaolong dan Xiao Yan pun meninggalkan toko pil dasang dan naik ke atas. Lalu tidak lama mereka pun sampai dan Le Shaolong segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka harus pergi ke toko bahan obat Sang Meng, karena di sana variasinya sangat banyak dan cukup untuk Xiao Yan. Selain itu ada beberapa diskon di sini. Lalu akhirnya mereka pun segera masuk ke toko bahan obat Sang Meng yang berada di lantai 8, dan ketika mereka masuk pelayan apartemen bahan obat pun segera keluar dan menyambut Le Shaolong. Saat ini sama seperti Bos Tu Yudan, yang dimana dirinya pun segera bertanya mengapa Tuan Le Shaolong datang sendiri. Le Shaolong pun tersenyum dan berkata bahwa ingin membeli beberapa bahan obat. Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya apa yang Xiao Yan butuhkan. Beritahu daftar bahan obatnya kepada bos ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya ingin bertanya apakah bahan obat ini dijual di tokonya. Selain itu berapakah harga dari bahan obat ini? Setelah itu Xiao Yan pun segera mengucapkan semua bahan obat yang Xiao Yan perlukan. Bos yang bermarga Ku ini segera mendengarkan sambil menghafal. Setelah itu dirinya pun segera berkata bahwa ini semua adalah bahan obat tingkat terendah dan mereka memiliki semuanya. Sementara itu untuk harganya berkisar hingga 7 koin pola naga. Lalu dirinya ingin bertanya berapa banyakkah yang ingin tuan muda butuhkan. Mendengar kata-kata dari bosku ini Xiao Yan pun seketika terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan jiwain Qinglin dan pil Qidara ini benar-benar sangat murah. Xiao Yan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, dirinya hanya memiliki kurang dari 110 koin emas. Bersamaan dengan itu Le Shaolong segera menyela pembicaraan. Dirinya pun berkata jika Xiao Yan menggunakan koin emas maka dirinya akan dapat dibebaskan dari pajak. Oleh karena itu Xiao Yan akan dapat menghemat 10%. Pada saat ini Xiao Yan baru saja membeli 65 set ramuan Qingling dan 140 set pil Qidara. Sementara itu Xiao Yan masih harus membayar lubang cacing dan tinggal di hotel dengan sedikit sisa uang kembalian. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya mereka pun segera pergi dari toko tersebut. Lalu di tengah perjalanan Le Shaolong pun segera bertanya apakah Tuan Xiao Yan memiliki tempat tinggal. Menanggapi pertanyaan tersebut Xiao Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Menyadari Xiao Yan yang kehabisan uang Le Shaolong pun segera berkata bagaimana jika Xiao Yan ke penginapan rumah lelang mereka. Tentu saja kondisinya lumayan dengan lingkungan yang sepi dan dekat dengan pasar Taobao. Oleh karena itu tempat tersebut akan sangat cocok untuk murnikan pil obat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun langsung mengangguk setuju. Apalagi saat ini hari sudah larut dan Xiao Yan berada dalam kegelapan di kota Juxi. Selain itu juga Xiao Yan tidak tahu harus tinggal di mana. Lalu singkat cerita akhirnya keduanya pun tiba di area aliansi bisnis melalui lubang cacing. Kemudian Le Shaolong pun segera membawa Xiao Yan ke sebuah gang di sebelah rumah lelang. Le Shaolong pun segera mengatur agar Xiao Yan bisa tinggal di sini. Setelah selesai dirinya pun segera berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan dapat tinggal di sini dengan tenang. Dan jika Tuan Muda Xiao Yan butuh sesuatu maka dirinya bisa pergi ke rumah lelang dan mencarinya. Selain itu jika Tuan Muda Xiao Yan tidak keberatan dirinya bisa menjual pil yang dimurnikan oleh Tuan Muda Xiao Yan di rumah lelang dasang mereka. Mendengar pertanyaan tersebut tentu saja Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk, karena ramuan yang telah Xiao Yan sempurnakan memang awalnya dimaksudkan untuk dijual. Selain itu dengan menyerahkannya ke rumah lelang terbesar sebagai agen, tentu saja hal itu akan jauh lebih baik. Setelah itu mereka pun saling mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan Le Shaolong segera pergi. Lalu pada saat ini Le Shaolong harus segera melaporkan masalah ini. Sementara itu Xiao Yan segera masuk dan berencana untuk memulai memurnikan pil. Saat ini Xiao Yan pun duduk bersila dan dengan cepat memulihkan kondisinya ke puncak.
Setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua bahan obat. Setelah itu selembar kertas yang menguning segera diam-diam muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan dari kertas yang menguning ini tertulis kata-kata Qingling Ye yang muncul dengan mengesankan. Qingling Ye adalah sejenis ramuan cair yang dibagi menjadi 1, 2, dan 3 baris. Ramuan Qingling Ye ini dapat juga disebut dengan cairan roh bening. Ramuan ini dapat langsung mengembalikan kekuatan Dou di bintang 2, 3, dan 4. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar membutuhkan uang, dan jika ramuan ini dilelang, maka menurut perkiraan dari Le Shaolong sebotol 1 pil dapat dijual dengan harga 100 koin pola naga, sehingga hal ini benar-benar akan memberi banyak keuntungan bagi Xiao Yan. Kemudian Babang Tamfan Xiao Yan pun segera memahami resep tersebut dan menanamkan semuanya di dalam benaknya. Setelah itu seberkas api segera keluar dari ujung jarinya dan suhu seluruh ruangan tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi. Lalu Xiao Yan pun menjentikkan jarinya dan nyala api di jarinya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke arah Kuali Yan Mou. Dan dengan segera setelah itu Xiao Yan pun melepaskan kekuatan spiritualnya dan semua bahan obat di ruangan itu disortir secara berurutan. Setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan bahan obat nomor 1 dan memulai proses pemurniannya. Lalu singkat cerita 1 hari pun berlalu dan Xiao Yan akhirnya memurnikan 4 dari 5 bahan obat. Pada saat ini Xiao Yan menyisakan yang paling penting yaitu Lucidium Ganoderma. Meskipun ketika Xiao Yan memurnikan bahan obat tingkat rendah ini tidak memerlukan banyak usaha, namun kuantitasnya cukup besar. Oleh karena itu setelah Xiao Yan memurnikan tanpa gangguan Xiao Yan pun merasa sedikit lelah. Dirinya pun menyeka keringat di dahinya sebelum akhirnya menutup matanya. Tentu saja Babang Tamfan Xiao Yan juga harus memulihkan kondisinya terlebih dahulu dengan melinting. Lalu tidak lama kemudian Xiao Yan pun pulih dan membuka matanya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke cabang Ganoderma Lucidum. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya melemparkan beberapa cabang Ganoderma Lucidum ke kuali obat. Diketahui jika dalam memurnikan cairan roh bening ini membutuhkan 5 ramuan, dan pada saat ini Xiao Yan tinggal memurnikan bahan obat yang paling sulit. Lalu Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sambil sedikit menyesuaikan suhu api dengan cepat. Tidak lama setelah itu ada semburan suara menderu dari kuali obat dari waktu ke waktu. Kemudian energi di dalam ruangan pada saat ini menjadi lebih kuat dan ruangan benar-benar menjadi lebih panas. Lalu waktu berlalu setiap menit dan setiap detik setelah seharian Xiao Yan akhirnya menyempurnakan urutan pengumpulan roh. Setelah 2 hari penyulingan yang berturut-turut langkah selanjutnya adalah memadukan ramuan tersebut. Namun sebelum itu Xiao Yan pun beristirahat sejenak dengan menarik nafas dalam-dalam dan memulihkan diri kembali ke kondisi puncaknya. Tentu saja ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memurnikan cairan roh bening ini dan Xiao Yan harus benar-benar berhati-hati, karena jika tidak berhati-hati maka Xiao Yan harus siap untuk dihukum oleh Bude Yanti. Lalu setelah pulih Xiao Yan pun akhirnya segera memulai proses penggabungan, dan beruntung dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dan kehati-hatiannya beserta dengan kontrol suhu yang tepat, maka cairan obat tersebut pun berhasil digabungkan menjadi satu. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah beberapa saat akhirnya berhasil. Saat ini di dalam kuali obat hembusan api kuning dan merah berdenyut dengan mantap. Lalu bola kecil berisi cairan tergeletak di sana dengan tenang di hadapan Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan memasukkan ramuan itu ke dalam botol batu giok. Dan dengan berhasilnya pemurnian ini maka Xiao Yan bisa merasa percaya diri dan keterampilan alkemisnya pada saat ini meningkat pesat. Tentu ramuan roh bening ini adalah pil obat kaisar tingkat 2, dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa gembira di dalam hatinya. Lalu pada saat ini lebih dari 30 botol giok berisi ramuan telah berada di hadapan Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pun dengan hati-hati memasukkan semua ramuan roh bening ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiao Yan pun segera menutup matanya dan mulai mengoperasikan seni roh darah dan lapisan kabut darah segera melayang di sekujur tubuh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mengoperasikan seni roh darah ini, membuat roh hantu di dalam tubuh Xiao Yan tidak bergerak lagi.
dan setelah Xiao Yan mengoperasikan roh darah ini, Xiao Yan merasa segar namun kekuatan spiritualnya tidak berkembang. Lalu Xiao Yan berpikir tampaknya saudara King Haoran memang benar, karena latihan ini bagus, tetapi jika tidak ada roh hantu yang memakan energi, maka sebenarnya tidak akan ada efek yang jelas berlatih. Setelah beberapa saat Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya, lalu Xiao Yan pun berdiri dan bergegas menuju keluar, karena sekarang adalah saatnya untuk pergi ke rumah lelang dan mencari Le Shaolong. Lalu tidak berselang lama Xiao Yan pun sampai di rumah lelang dan berjalan masuk. Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya kepada staf yang berada di sana apakah Le Shaolong ada di sini. Anggota staf pun melirik ke arah Xiao Yan dan melihat pakaiannya yang biasa-biasa saja dan merasa aneh. Kemudian dirinya pun segera menjawab bahwa Le Shaolong pergi bekerja. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun segera mengucapkan terima kasih dan menitipkan pesan kepada anggota staf. Xiao Yan meminta tolong untuk memberitahukan Tuan Le bahwa obatnya telah disempurnakan. Setelah berbicara, Xiao Yan pun segera berbalik dan pergi. Namun ketika Xiao Yan baru saja hendak melangkah, sebuah suara anggun segera terdengar dari belakang. Suara anggun tersebut pun bertanya, apakah Tuan muda mencari Le Shaolong? Ekspresi anggota staf pun sedikit berubah dan dirinya segera buru-buru memberi hormat kepada sosok wanita yang baru saja datang. Sementara itu Xiao Yan berbalik perlahan setelah mendengar suara ini dan sosok menggoda jatuh ke pandangan Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan melihat daster merah muda yang dengan erat membungkus tubuh montok dan gemuk yang indah di hadapannya. Melihat penampilan ini, api jahat di dalam tubuh Xiao Yan bergoyang-goyang dumang. Bahkan seluruh tubuh Xiao Yan panas dan Xiao Yan tidak bisa mengendalikan sesuatu. Lalu setelah memperhatikan sejenak, Xiao Yan pun merasakan sebuah dorongan yang tidak diketahui. Sementara itu wanita yang berada di hadapan Xiao Yan segera terbatuk melihat Xiao Yan yang tertegun. Xiao Yan pun kembali tersadar dan mengelap iler yang keluar dari mulutnya. Xiao Yan pun dengan cepat menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar merasa malu setelah kegap. Sementara itu di sisi lain, melihat ekspresi bingung Xiao Yan, wanita itu pun tidak bisa menahan senyum. Lalu wanita itu pun segera pulih sebelum akhirnya bertanya, ini pasti Tuan Xiao Suang. Le Shaolong telah memberitahunya tentang Tuan Xiao Suang. Wanita tersebut pun segera meminta Xiao Yan untuk mengikutinya. Setelah berbicara, dirinya pun menunggu sebentar sebelum akhirnya memutar tubuhnya yang menggoda. Kemudian dirinya pun segera berbalik dan perlahan berjalan ke belakang aula dengan Xiao Yan yang mengikutinya. Tidak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah ruangan yang sangat rahasia. Sebelum akhirnya masuk, wanita tersebut pun segera dengan sopan memerintahkan Xiao Yan untuk duduk. Kemudian wanita tersebut pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Zeni dan dirinya adalah manajer rumah lelang dasar. Lalu asisten ini telah melaporkan permasalahan Tuan kepadanya, dan suatu kehormatan bertemu dengan Tuan dan dirinya harap mereka dapat bekerja sama dengan baik. Setelah berbicara, Zeni pun segera menundukkan kepalanya di hadapan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun kembali tidak bisa menahan diri setelah melihat gelembung-gelembung halus. Lalu setelah Zeni bangkit, Xiao Yan pun segera menekan anunya. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya berdiri dengan tergesa-gesa. Lalu dengan agak bingung Xiao Yan pun segera mengeluarkan sebotol hiu dan menyerahkannya kepada Zeni. Kemudian Zeni pun segera mengambil botol batu giok dan melihatnya sebelum akhirnya membuka tutup botol dan mengendusnya. Namun bersamaan dengan itu ekspresi kekecewaan segera melintas di mata Zeni. Karena pil obat ini tidak seperti apa yang dirinya harapkan seperti yang diceritakan oleh Le Shaolong, dan sepertinya Le Shaolong salah menilai orang, dan mungkinkah Xiao Yan ini orang yang dicari oleh aliansi bisnis di seluruh dunia. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera menjelaskan bahwa ramuan ini dapat mengembalikan Douqi dari Dodi yang kelelahan dengan kapasitas dalam sekejap. Ramuan ini secara bertahap akan mengembalikan ke kapasitas penuh dalam sekejap. Begitu kata-kata ini keluar, mata kecewa Zeni tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Lalu dirinya pun kembali melihat botol giok yang berada di tangannya lagi.
Setelah itu dirinya pun segera memanggil seseorang yang berada di luar sebelum akhirnya membisikkan sesuatu. Tidak lama orang itu pun berkata ya dan sosoknya dengan cepat mundur. Tidak lama setelah itu seorang lelaki tua bergegas masuk dan memberi hormat kepada Zenny. Kemudian Zenny pun segera memperkenalkan Xiao Yan kepada pria tersebut hingga akhirnya sebuah kilau segera muncul di matanya. Setelah itu dirinya pun mengambil botol batu giok yang diserahkan oleh Zenny dan mulai mengendus dengan hidungnya. Bersamaan dengan itu dirinya pun sedikit gemetar sebelum akhirnya segera berkata bahwa dirinya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Oleh karena itu dirinya juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tentu saja Zenny pun sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan tersebut. Namun lelaki tua itu adalah Chen Ding. Dan dirinya adalah seorang alkemis peringkat keempat dan dirinya bertugas mengidentifikasi pil di rumah lelang selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini Zenny benar-benar terkejut karena Chen Ding tidak bisa memeriksa pil ini, sehingga dirinya pun segera memerintahkan pria tersebut pergi dan memerintahkan seorang dou di bintang 2 untuk menghabiskan douki-nya dan menggunakan pil ini. Mendengar hal tersebut Chen Ding pun segera mengangguk dan bergegas pergi. Tidak lama kemudian seorang pria kekar berkeringat segera masuk ke ruangan dengan bekas luka baru yang mencolok di lengannya. Kemudian Zenny pun segera menyerahkan botol batu giok itu kepada lelaki kekar tersebut. Lalu dirinya pun segera memerintahkan pria tersebut untuk meminum obat ini. Bersamaan dengan itu semua mata di ruangan pun segera tertuju kepada pria kuat tersebut. Saat ini pria kuat itu pun segera mengambil botol batu giok dan menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Begitu ramuan itu masuk ke perutnya fluktuasi energi halus segera menyebar. Lalu bekas luka yang mencolok di lengan pria kuat itu segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan akhirnya semua luka yang berada di tubuhnya pun menghilang tanpa bekas sama sekali. Tentu saja pria kuat itu pun dengan tidak percaya segera mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa douki di dalam tubuhnya segera pulih dalam waktu singkat. Selain itu hal ini juga memiliki beberapa efek penyembuhan yang kuat. Pada saat ini baik Zenny maupun Chen Ding pada saat ini tidak bisa menahan nafas. Tentu saja ramuan ini benar-benar memulihkan douki bintang 2 dalam sekejap. Selain itu ramuan ini juga memiliki efek penyembuhan dan ramuan seperti itu benar-benar sangat bagus. Lalu yang membuat mereka benar-benar terkejut adalah bahwa bahkan Chen Ding yang terkenal pun tidak pernah mendengar ramuan ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga sangat terkejut pada saat ini, karena yang Xiao Yan ingin tahu bahwa cairan hanya mampu menyembuhkan douki bintang 2 Doudi. Namun Xiao Yan benar-benar merasa gembira di dalam hatinya setelah melihat efek yang sangat menakjubkan ini. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah efek dari kuali Yan Mou. Sementara itu di sisi lain Zenny pun segera menstabilkan pikirannya. Kemudian dirinya segera tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiao Yan dengan sopan. Zenny pun segera bertanya berapa banyak ramuan yang telah disempurnakan. Xiao Yan pun menjawab dengan acuh tak acuh. Lalu dengan lambaian tangannya dirinya mengeluarkan semua cairan obat dan berkata semuanya bertotal 34 botol. Melihat botol giok yang diisi dengan wewangian obat ini tentu saja Zenny pun seketika merasa yakin. Dan dengan intuisinya ramuan semacam ini dengan efek yang hampir menantang surga pasti dapat dijual dengan harga yang bagus. Dan jika dirinya dapat bekerja sama dengan Xiao Yan untuk menyempurnakan ramuan ini secara bertahap, maka hal ini pasti akan dapat menempati seluruh pasar pil pemulihan douki, dan itu akan menjadi keuntungan besar yang tidak terbayangkan. Setelah itu Zenny pun mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya, lalu dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan apakah nama dari ramuan ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini bernama cairan bening satu pola. Mendengar perkataan tersebut Zenny pun segera bertanya dengan kegugupan yang tidak terlukiskan. Dirinya segera bertanya apakah mungkin ada 2 pola ataupun 3 pola. Melihat kegembiraan yang melonjak di wajah Zenny, tentu saja Xiao Yan pun seketika merasa gugup dan malu. Dan pada saat ini Xiao Yan tidak tahu kenapa dirinya tidak bisa bersikap secara alami di depan Zenny.
dan mungkin ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat Zenni dan nafsu yang tidak dapat dijelaskan segera menguasai Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan malu, Zenni pun segera merasakan keakraban, lalu pada saat ini pikirannya mengembara sejenak dan sedikit rona merah diam-diam muncul di wajahnya, namun Zenni pun segera menekan perasaannya dan kembali ke posisi profesionalnya, sehingga dirinya pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya, apakah Tuan Muda ingin membiarkan rumah lelang Dasang menjual sebagai agen? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya telah berjanji kepada senior Le Shaolong. Tentu saja Zenni pun dengan cepat menunjukkan profesionalismenya dan kompetisi sebagai manajer rumah lelang, sehingga dirinya memerintahkan orang-orang yang berada di sampingnya untuk segera mengambil cairan bening ini. Lalu temukan tempat yang menarik perhatian dan letakkan di pelelangan khusus. Setelah mengatur semuanya, Zenni pun segera mengeluarkan kartu emas yang berkilau dan berbicara kepada Xiao Yan. Zenni pun segera berkata bahwa pelelangan ini mungkin memakan waktu, lalu ini adalah kartu emas anggota dan itu juga adalah perwakilan bukti dari barang yang Tuan lelang. Xiao Yan pun mengambil kartu emas tersebut lalu meletakkannya di tangannya dengan santai. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata dengan suara yang rendah, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan pergi terlebih dahulu, dan tepat setelah Xiao Yan selesai berbicara Xiao Yan pun segera berjalan dengan langkah tergesa-gesa dan keluar dari ruangan. Jelas pada saat ini Xiao Yan ingin melarikan diri dari rasa malu yang tersisa secepat mungkin, apalagi sang Joni milik Xiao Yan saat ini sudah meronta-ronta dan tak terkendalikan lagi.